化毛皮合同传承下来，比较龙的传承。 Dalam setiap peradaban, sekitar 80 atau 100 tahun sekali dunia pasti ketemu raja baru, dalam artian, setiap 80 atau 100 tahun sekali ada pergantian pemimpin global, baik dalam segi ekonomi, politik bahkan militer. Saat ini Amerika Serikat masih memegang kendali, meskipun sedikit demi sedikit mulai diambil alih oleh China. Perebutan kekuasaan merupakan tema sentral dalam sejarah dunia. Untuk memenangkan hal tersebut, terjadilah perang yang lantas diikuti masa damai. Beberapa waktu kemudian, perang pecah lagi dan pihak yang berseteru kembali berdamai. Jadi, ada siklus tak pernah putus dalam sejarah dunia. Perang damai, demikian seterusnya. Siklus ini berpusat hanya pada satu tema sentral, yaitu perebutan kekuasaan. Dalam konteks sekarang, perebutan kekuasaan tengah terjadi antara Amerika Serikat dan China. Narasi propaganda pun dilancarkan oleh kedua kubu. Amerika Serikat mengampanyekan pentingnya demokrasi dan pemerintahan yang demokratis. Sementara, China membalas dengan menyebut bahwa tidak boleh ada kekuatan yang mendiktekan demokrasi kepada negara lain. 以加征关税和限制措施等手段搞所谓的制造业回流。 Dalam hal lain, Amerika Serikat menyuarakan pentingnya mempertahankan kebebasan navigasi di perairan Laut Cina Selatan atau dalam wilayah yang lebih luas, yakni Indo-Pasifik. Di sisi lain, China mengingatkan bahwa patroli oleh kekuatan asing merupakan bentuk provokasi yang bukan tak mungkin berujung pada konflik bersenjata. Dalam hal ini Amerika Serikat berusaha mempertahankan status quo, menjaga agar dirinya tetap memiliki pengaruh besar di kawasan. Pada saat yang sama, China menantangnya serta memamerkan kekuatan ekonomi dan militernya. China states readiness for potential conflict with the United States story, amid rising geopolitical tensions story in official declarations. Tentu saja tak ada yang menghendaki kalau perebutan kekuasaan akan berujung pada perang, seperti yang terjadi pada abad silam. Akan tetapi, sejarah dunia memperlihatkan bahwa siklus perang damai tampaknya tak terelakkan. Dunia tidak bisa mengabaikan kemungkinan buruk tersebut. Seandainya konflik bersenjata pecah sebagai akibat perebutan kekuasaan yang tengah terjadi, medan laganya tentu sudah bukan lagi di Eropa, melainkan di Asia Pasifik, tidak jauh dari Indonesia. Perang dagang Amerika dan China kembali memanas, menandai babak baru dalam persaingan ekonomi dua raksasa dunia. Ketegangan yang sudah berlangsung sejak lama ini terus menunjukkan eskalasi. Adapun perang dagang Amerika dan China, makin menjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru pada awal April 2025 yang kemudian dibalas oleh China. Munculnya isu ini menimbulkan pertanyaan tentang perang dagang Amerika dan China, misalnya seperti, kenapa perang dagang dimulai dan bagaimana sejarahnya? Hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China berkembang pesat sejak China bergabung dengan World Trade Organization atau WTO pada tahun 2001. Perdagangan antara kedua negara ini membawa berbagai manfaat, seperti harga barang yang lebih terjangkau bagi konsumen Amerika dan peluang besar bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk memasuki pasar China. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula konsekuensi negatif. Salah satunya adalah hilangnya lapangan kerja manufaktur di Amerika Serikat akibat persaingan dengan produk impor murah, otomatisasi, serta relokasi pabrik ke luar negeri. Ketegangan perang dagang dimulai pada 2018 ketika pemerintahan Trump secara resmi menyebut China sebagai manipulator mata uang. Tak lama setelah itu, Trump mengumumkan tarif tambahan sebesar 10% untuk barang-barang asal China senilai 300 miliar dolar AS, yang direncanakan mulai berlaku pada 1 September 2019.
Selain persoalan ekonomi, isu-isu seperti keamanan nasional, penggunaan data oleh perusahaan teknologi Cina, penyebaran disinformasi, hingga pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang turut memanaskan hubungan kedua negara. CNN bahkan melaporkan bahwa perang dagang Trump ini telah mencapai tingkat keseriusan yang sulit untuk diatasi dan berpotensi menimbulkan perlambatan ekonomi global atau bahkan resesi. Kini, pada periode kedua pemerintahan Trump, ancaman tarif baru kembali muncul dengan besaran hingga 145%, yang langsung direspons China dengan tarif balasan sebesar 125%. Ketegangan ini menunjukkan bagaimana dua negara dengan ketergantungan ekonomi yang tinggi justru semakin terjebak dalam persaingan geopolitik dan teknologi. Perang dagang Amerika Serikat dan China berakar sejak 2018 saat Presiden Donald Trump pertama kali memberlakukan tarif besar terhadap barang-barang China. Konflik ini didorong oleh kekhawatiran Amerika terhadap defisit perdagangan, pencurian kekayaan intelektual, subsidi industri, dan kebangkitan teknologi serta militer China. Meskipun sempat mereda lewat kesepakatan Phase One pada 2020, ketegangan tetap berlanjut hingga masa pemerintahan Joe Biden yang mempertahankan sebagian besar tarif dan memperketat pengawasan teknologi. Pada tahun 2025, perang dagang kembali mencapai puncaknya ketika Trump kembali menjabat dan langsung mengumumkan tarif baru hingga 145%, yang dibalas oleh China dengan tarif balasan 125% serta penolakan terhadap jalur diplomatik yang diusulkan Amerika Serikat. Alih-alih menyelesaikan masalah, perang dagang ini justru berdampak luas karena memperlambat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, mengganggu rantai pasok global, memicu ketidakpastian pasar, dan menimbulkan efek domino ke negara lain. Ketergantungan ekonomi tinggi antara kedua negara justru membuat keduanya saling terikat dalam persaingan yang semakin kompleks, bahkan bisa saja berujung pada konflik militer.